饶你一命。长公主所言极是。 Halo gengs, kembali lagi di Alfilm. Pada video kali ini, admin mau bahas lanjutan alur cerita series Donghua Apotheosis bagian 7. Di bagian sebelumnya, Zheng Er berhasil masuk ke dalam gunung api penyucian dan bertarung dengan Luo perairan serta Wang Yanmiao. Lalu bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Simak terus video ini sampai habis. Dan pastikan teman-teman semua sudah menonton video sebelumnya agar ceritanya nyambung ya gengs. Oke gengs, tekan tombol subscribe, siapkan kopi dan cemilannya. Kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah gunung api penyucian terlihat Wang Yanmiao yang sedang bertarung melawan Zheng Er. Kala itu Zheng Er terlihat sangat terdesak disebabkan kemampuannya yang masih di bawah Wang Yanmiao. Di bawah tekanan udara yang dikendalikan oleh Wang Yanmiao, terlihat Zheng Er yang sedang berjuang keras untuk menahan tekanan udara tersebut. Singkat cerita, Zheng Er berhasil keluar dari tekanan udara tersebut dan melanjutkan pertarungannya dengan Wang Yanmiao. 我说过。 无论境界多高，也改变不了。我会让你明白，你我之间最后一次机会。 Ketika Zheng Er bertarung melawan Wang Yanmiao, ia terlihat terus diserang secara bertubi-tubi oleh Wang Yanmiao. Sebuah bunga teratai teknik pencerahan roh yang dikendalikan oleh Wang Yanmiao terus menyerang Zheng Er hingga membuat Zheng Er sangat terpojok. Singkat cerita, Zheng Er menggunakan sebuah rantai untuk menangkis serangan bertubi-tubi teknik teratai tanpa bentuk milik Wang Yanmiao. Wang Yanmiao melayang di udara berkat kemampuannya yang mencapai tingkat ranah pencerahan roh. Hal ini membuat Zheng Er berpikir keras bagaimana cara mendekati Wang Yanmiao dan menyerang menggunakan pukulan yang dimiliki oleh Zheng Er. Singkat cerita, Zheng Er memancing Wang Yanmiao untuk bertarung jarak dekat. Dengan senjata andalan pisau belatinya, Zheng Er berhasil melukai wajah Wang Yanmiao. Peristiwa ini membuat Wang Yanmiao sangat marah terhadap Zheng Er. Kemudian Zheng Er diserang dengan brutal oleh Wang Yanmiao. Namun sayangnya Wang Yanmiao terkena lilitan sebuah rantai yang dipegang oleh Zheng Er. Lalu Zheng Er menyeret Wang Yanmiao menggunakan rantai tersebut. Pertarungan terus berlanjut, keadaan yang berbalik didominasi oleh Wang Yanmiao. Kala itu Wang Yanmiao menyerang Zheng Er dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari oleh Zheng Er. Hal ini membuat Zheng Er harus terpental jauh akibat serangan yang dilancarkan oleh Wang Yanmiao kepada Zheng Er. Singkat cerita, Zheng Er hampir saja terjatuh ke dalam sebuah lava yang mendidih. Namun untungnya masih ada pisau belati yang bisa menahan Zheng Er untuk tidak terjatuh ke dalam lava panas tersebut. Seekor naga Azuye yang mendiami tubuh Zheng Er muncul ke permukaan untuk membantu Zheng Er menghadapi Wang Yanmiao. Naga Azuye yang dikendalikan oleh Zheng Er mulai menyerang Wang Yanmiao. Singkat cerita, kamera beralih kepada Yan Er. Kala itu Yan Er tengah duduk dan memegang sebuah barang pemberian dari kakaknya Zheng Er. Yan Er yang merasakan keberadaan kakaknya Zheng Er mencoba melacak keberadaan Zheng Er menggunakan liontin naga pemberian dari kakaknya Zheng Er. Setelah melihat keadaan kakaknya Zheng Er yang dikalahkan oleh Wang Yanmiao, Yan Er mencoba untuk keluar dari penghalang yang memenjarakan dirinya. Karena penghalang itu sangat kuat, akhirnya Yan Er memutuskan untuk menggunakan teknik terlarang guntur suci pemusnah untuk menghancurkan dinding yang menghalangi dirinya.
Dengan kemampuan teknik terlarangnya, Yan Er berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan dinding yang menghalangi dirinya. Kemampuan terlarang yang dimiliki oleh Yan Er memiliki kekuatan yang cukup kuat hingga menciptakan sebuah guntur yang menggelegar di atas sebuah dinding penghalang. Singkat cerita, kamera dialihkan kepada Zheng Er yang terus dihajar oleh Wang Yanmiao hingga membuat Zheng Er diikat di sebuah rantai. Saat Zheng Er diikat dengan sebuah rantai, ia berkata dalam benaknya, kekuatan tepat di depan, keberanian tepat di belakang. Pasangan surut saat dimulai, tutur kata Zheng Er dalam benaknya. Kemudian Zheng Er dirasuki oleh kemampuan iblis yang membuat kekuatannya meningkat secara drastis. Singkat cerita, pertarungan Zheng Er melawan Wang Yanmiao terus berlanjut hingga kemampuan terkuat yang mereka miliki dikeluarkan. 有点意思。大仙儿，再逐烈愈深！ Tidak lama kemudian, kamera beralih ke sebuah air terjun, tepatnya di Gunung Puncak Gerimis. Di sana terlihat guru Xing Liyun yang tengah memainkan alat musik kecapi di bawah derasnya air terjun. Kemudian datanglah Me Changjun untuk melaporkan kepada Xing Liyun bahwa Zheng Er dan Wang Yanmiao sedang bertarung di Gunung Api Penyucian. 世家们不得安生。 Xing Liyun yang terus memainkan alat musik kecapi sambil mendengarkan laporan Me Changjun yang disampaikan kepadanya. Pada awalnya, Xing Liyun tidak mau membantu Zheng Er karena sifat keras kepalanya Zheng Er. Namun setelah beberapa saat berbincang-bincang dengan Me Changjun, akhirnya Xing Liyun mau membantu muridnya Zheng Er. Singkat cerita, kamera beralih kepada Yan Er yang tengah berusaha menghilangkan sebuah penghalang yang mengurung dirinya menggunakan teknik terlarang. Ketika Yan Er hampir berhasil memecahkan penghalang yang mengurung dirinya, tiba-tiba saja muncul seorang kakek tua dari langit dan menggagalkan Yan Er memecahkan penghalang yang mengurung dirinya. Kakek tua tersebut lalu mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan teknik terlarang. Lalu kakek tua tersebut turun dan berbicara dengan Yan Er. 孩子，这六方星阵。 Pertarungan Zheng Er dan Wang Yanmiao terus berlanjut. Kala itu Wang Yanmiao terlihat terpental akibat pukulan tinju ilahi iblis langit milik Zheng Er. Namun karena kemampuan ranah pencerahan roh, Wang Yanmiao yang tergeletak tidak sadarkan diri perlahan mulai bangkit kembali. Singkat cerita, proses kebangkitan Wang Yanmiao mengeluarkan energi yang sangat kuat. Di sebuah bunga teratai roh yang diselimuti oleh aura kekuatan yang cukup kuat, terlihat Wang Yanmiao yang bangkit kembali dengan kekuatan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan wajah yang sangat serius, Wang Yanmiao mengeluarkan sebuah kekuatan yang cukup kuat. Teknik bunga teratai roh Yanmiao mengikat kedua lengan Zheng Er menggunakan rantai di atas sebuah bunga teratai roh yang dikendalikan oleh Wang Yanmiao. Zheng Er yang terikat dengan rantai nampaknya sudah mencapai batas kemampuannya. Ranah pencerahan roh adalah sesuatu yang belum bisa dikalahkan oleh Zheng Er untuk sekarang ini. Di dalam alam bawah sadarnya Zheng Er terdapat seekor naga Azuye yang memberikan kekuatan kepada Zheng Er untuk bangkit kembali dan mengalahkan Wang Yanmiao. Tubuh Zheng Er yang dirasuki oleh sebuah kekuatan iblis naga Azuye membuat Zheng Er menjadi sangat kuat, bahkan menghancurkan rantai yang mengikat Zheng Er dengan sangat mudah. Sebuah serpihan potongan rantai dilesatkan ke arah Wang Yanmiao dengan begitu cepat. Wang Yanmiao yang terkena serangan tersebut mengeluarkan kekuatan yang cukup kuat untuk menyerang Zheng Er. Namun sebelum itu terjadi, datanglah Xing Liyun untuk mengakhiri pertarungan antara Wang Yanmiao melawan Zheng Er.
Ketika Xing Liun baru saja datang di lokasi pertarungan, ia langsung menggunakan token langit untuk memperingati Wang Yanmiao bahwa siapapun harus patuh kepadanya. Kemudian Wang Yanmiao yang berpikir tidak ingin mencemarkan nama baik keluarganya pergi meninggalkan Zheng Er dan gurunya. 有违令者，举国诛。既然公主殿下主明， Xing Liun datang dan menghampiri Zheng Er. Awalnya guru Xing Liun sangat marah kepada Zheng Er karena sifat keras kepala yang dimiliki oleh Zheng Er. Namun semua itu berubah ketika Zheng Er mengatakan bahwa bagaimana perasaan guru Xing Liun jika saudara satu-satunya yang masih hidup ditawan oleh musuh. Apakah dirinya akan diam saja? Mendengar perkataan tersebut, Xing Liun langsung teringat adiknya yang tidak bisa ia tolong. Singkat cerita, Xing Liun pun mau membantu muridnya Zheng Er untuk menemui adiknya Yan Er. 我父亲曾说过，正关着的是您最好的机会，唯有继续前进。 Oke gengs, itulah rangkuman alur cerita series Donghua Aipo The Yoshis bagian 7. Untuk bagian selanjutnya admin akan bahas di next video ya. Namun sebelum itu pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya, dan tidak ketinggalan next video dari channel ini. Oke gengs, mungkin sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di next video. Salam kaum urbaners.